Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pada saat Ibu Sumarni Kapolres Subang menduga bahwa adanya keterlibatan orang dekat di kasus Subang ini, itu dilandasi dengan adanya tidak ada bagian-bagian pintu yang rusak atau pembobolan dan lain sebagainya. Jadi dianggap bahwa ini adalah orang yang mengetahui situasi TKP dan dianggap oleh orang dekat. Itu awal dari sana ya. Masalah kelanjutan ke sininya apakah benar orang terdekat, ya belum ada informasi lagi dari pihak kepolisiannya, tetapi awal dari situ orang terdekat. Pada saat Ibu Kapolres mengatakan bahwa ini orang terdekat, maka muncullah asumsi-asumsi publik, argumentasi segala macam dari masyarakat mengarah kepada orang-orang yang terdekat yang sudah terperiksa saksi-saksi. Ya. Ada yang ke sini, ke sini, ya, kan orang terdekat seperti itu. Nah, pada saat sudah mengarah kepada orang-orang terdekat, maka ada upaya untuk mengaburkan bahwa tidak ada orang terdekat, tetapi orang luar. Nah, kita lihat ada upaya-upaya ke sana. Bahwa pelakunya seolah-olah bukan orang dekat, tapi orang luar. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah suatu sistematis ya, tetapi saya tidak mau mengatakan juga ini karena rada sensitif ya, tapi saya coba mengatakannya yang dari sipil aja lah. Ada upaya ke arah sana seperti contoh ya, saya tidak usah sebutkan inisialnya, karena kalau saya sebut inisialnya nanti ini ada bentrokan. Ada seseorang yang berupaya untuk masuk ke dalam kasus Subang ini, ya, masuk ke dalam kasus Subang ini dan memberikan banyak masukan, ya, begitu menyerang bertubi-tubi dalam artian semua konten kreator dihubungi sama yang bersangkutan, ya, termasuk saya sendiri, dan saya sudah lama dikasih taunya masalah ini, tetapi saya tidak terlalu menanggapinya ya. Dia mengatakan bahwa ada seseorang, dia pekerjaannya ya sebagai security lah ya. Perawakannya cukup tegap, putih, cepak, seolah-olah seperti mukanya, bentuk-bentuk mukanya ada seperti ada kemiripan dengan bentuk, bukan muka ya, bentuk kepalanya itu ada kemiripan dengan itu. Seolah-olah seperti itu dia menggambarkannya. Putih, ganteng gitu ya. Tapi dia sering menginikan wanita. Ya, merusak wanita lah segitu. Nah, permasalahannya dia punya permasalahan dengan anaknya, putrinya. Gitu. Dengan permasalahan putrinya yang bermasalah dengan orang yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau saya lihat ini upaya apa sih sebenarnya gitu kan? Karena kalau dilihat upayanya lah upaya dia untuk supaya tertangkapnya si pelaku ini yang katanya lincah, yang katanya sering main ke Cimahi, katanya pernah itu di Lembang. Ini permasalahannya adalah si ibu ini yang memang yang punya masalah dengan anaknya atau putrinya, dan putrinya ini dengan si yang dimaksud barusan yang saya nggak usah sebutkan ini yang inisialnya gitu. Jadi seolah-olah ya si ibu ini seperti ini ada kasus Subang nih, lagi viral nih. Bagaimana caranya supaya si itu dipiralkan? Seolah-olah ini baru argumen saya ya, dugaan saya seperti itu gitu. Jadi kalau membahas masalah si itu kan seolah-olah menjadi mengaburkan lagi, seolah-olah pelaku adalah orang luar gitu. Seperti itu. Nah, ada upaya-upaya lagi yang seolah-olah
eh, ya orang luar bahwa pelakunya, ya. Nah, tadi kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa upaya yang dilakukan adalah untuk supaya tertangkapnya si yang dimaksud itu, agar permasalahan dengan putrinya itu bisa teratasi. Karena permasalahan itu dengan putrinya, si ibu ini punya putri, bermasalah dengan si laki-laki itu, ya gitu. Ini apakah ini suatu framing, apakah memang benar atau hanya ngedompleng kasus Subang ini, karena kasus Subang ini viral sehingga bisa dipiralkan gitu. Nah, ini juga jadi pemikiran saya, ya, usaha untuk memframing agar dipiralkan bahwa yang bersangkutan adalah terkait kasus Subang, ya, sehingga dia berusaha untuk bahwa itulah pelakunya orang luar. Atau dua adalah memanfaatkan kasus Subang ini untuk karena kasus Subang ini viral, agar tertangkapnya dia, sehingga permasalahan dengan putrinya itu bisa teratasi. Dua kemungkinan, ini dugaan saya, ya, dimunculkan sehingga konten-konten kreator dihubungi sama dia sendiri gitu. Ya, terlepas dari apa iya dan tidak, ya sekali lagi ini hanya baru dugaan, ya, hanya baru dugaan. Cuman kan kalau lihat dari yang tadinya sudah mengerucut kasus Subang ini, tiba-tiba belok lagi, buyar gitu loh, seperti itu. Padahal kalau sudah mengerucut, mengerucut aja, pegang, karena kan proses daripada mengerucut ini dugaan sekali lagi, ya. Proses daripada mengerucut itu kan akibat daripada analisa, ya, analisa yang berbulan-bulan gitu kan, berbulan-bulan, dari apa namanya, gerak-gerik segala macam kita bisa mengambil kesimpulan, oh, ini hasilnya mengerucut, tiba-tiba diboyarkan dengan hal-hal yang seperti yang barusan, bahwa seolah-olah pelakunya adalah dari luar, eksekutor, penyewa, pembunuh bayaran, ya. Apalagi di komentar saya itu begitu kekeh, itu ada satu komentar bahwa ini ada pembunuh bayaran, ada pembunuh bayaran. Kita wise aja, tidak usah apa namanya, karena tidak usah terlalu ditanggapin, karena memang namanya netizen itu berkomentar sah-sah saja. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang keras, ada yang lembut, ya, sah-sah saja, tidak ada masalah. Justru kita terima dengan baik seperti itu, karena dengan dianya berkomentar pedas, berarti kan kita nanti bisa ngambil kesimpulan gitu kan. Nah, itulah yang saya lihat, dan sedikit masalah materi pagi ini adalah pada saat mengerucut, bujar kembali akibat ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada pelaku dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.